semuanya, selamat datang kembali di Imoza Channel. Pada video kali ini kita akan mengulas sebuah film yang berjudul Jumper. Jumper ini rilis pada tahun 2008 yang disutradarai oleh Doug Liman asal Amerika Serikat. Nah, untuk pemain utamanya sendiri ada Hayden Christensen sebagai David Rice dan ada Rachel Bilson sebagai Millie Harris. Nah, di dalam film ini menceritakan seorang anak yang bernama David Rice yang baru menyadari bahwa dirinya adalah jumper, orang yang mampu berteleportasi. Sebelum kita masuk ke alur cerita film, jangan lupa buat subscribe, like, share, dan komen untuk film yang akan aku review selanjutnya ya. Bagi teman-teman yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih banyak. Jadi film ini berawal dari seorang anak muda bernama David Rice yang berusia 15 tahun. David ini adalah anak dari keluarga yang broken home yang tinggal bersama ayahnya. Ayahnya memiliki sifat yang kasar, sedangkan ibunya pergi meninggalkan mereka berdua saat David berusia 5 tahun. Kalau di sekolah, David selalu merasa dikucilkan oleh teman-temannya karena sifat David yang pemalu dan pendiam. Pada saat musim dingin, David memberikan sebuah hadiah kepada gadis yang ia sukai, yaitu bernama Millie. Kemudian ada seorang anak yang nakal merebut hadiah pemberian dari David. Ia malah membuang hadiah itu ke sungai dan berniat untuk mengambil hadiah itu kembali. Millie dengan cepat melarang David untuk mengambilnya, tapi David tidak pernah menghiraukan perkataan Millie. Nah, waktu itu David berhasil mengambil bola salju tersebut, tapi naasnya malah David terjatuh ke sungai. Millie pun sangat panik saat melihat David masuk ke sungai. David pun juga sempat terbawa arus saat berada di dalam sungai. Namun entah mengapa, suatu hal ajaib terjadi, di mana David yang sebenarnya hampir mati itu tiba-tiba ia berteleportasi ke sebuah perpustakaan yang dekat dengan rumahnya. Dalam keadaan basah kuyup, David pun pulang ke rumah. Tetapi sampai rumah, David malah dimarah-marahi ayahnya karena membuat kotor lantai. Lalu saat ayahnya mencari David di kamar, David pun kembali berteleportasi ke perpustakaannya untuk menghindari ayahnya. Lalu setelah itu dia baru menyadari bahwa memang dirinya memiliki kemampuan berteleportasi. Orang-orang yang memiliki kekuatan berteleportasi biasanya disebut sebagai jumper. Setelah mengetahui dirinya adalah jumper, David pun bertekad untuk kabur dari rumah ayahnya dan hidup mandiri. Sebelum pergi, David pun pergi ke rumah Millie untuk memberikan bola salju itu. Setelah David meninggalkan rumah ayahnya, ia mulai belajar bagaimana cara mengendalikan kekuatan teleportasinya. Dengan membayangkan tempat yang ingin ia kunjungi saja, David bisa pergi kemanapun yang ia mau. Walaupun tempatnya hanya berada pada sebuah gambar, ia masih saja tetap bisa mengunjunginya. Suatu hari, David yang hanya tinggal sendiri, dia kehabisan uang bekal. Dia pun cepat-cepat pergi ke bank dan pergi ke salah satu brankas uang. Selama ia tahu letak brankas uang tersebut, David langsung masuk ke dalam sana dengan berteleportasi. Ia mencuri banyak sekali uang dari bank tersebut. Berita tentang bank dirampok pun mulai menyebar kemana-mana. Hingga akhirnya, berita itu terdengar ke telinga seorang pria yang bernama Roland. Roland adalah salah satu anggota Paladin, sebuah organisasi yang mentaati agama dan mereka membenci para jumper. Organisasi Paladin menganggap bahwa hanya Tuhanlah yang bisa berpindah tempat, dan jumper tidak pernah berhak untuk berpindah-pindah tempat. Maka dari itu, organisasi Paladin mengincar dan membunuh para jumper. Sejak saat itu, Roland mulai melacak dan mencari keberadaan David. 8 tahun kemudian, David mulai tumbuh dewasa menjadi laki-laki yang sangat tampan. Dengan uang hasil curiannya dari bank, David membeli sebuah kamar apartemen dan sangat menikmati kehidupannya yang mewah itu. Dia juga sering keliling dunia dengan kekuatannya. Suatu hari, saat David pulang ke apartemennya, dia disambut hangat oleh Roland, yang akhirnya dia berhasil melacak keberadaan David setelah 8 tahun lamanya. Tanpa banyak basa-basi, Roland langsung berusaha menangkap David. Dengan tongkat berkekuatan ribuan volt listrik, awalnya David kesulitan untuk melarikan diri. Tetapi dengan sekuat tenaga, ia mencoba melarikan diri hingga akhirnya David berteleportasi ke rumah ayahnya. Di sana, ayahnya mencoba membuat David kembali bersamanya.
Namun semuanya adalah hal sia-sia. David langsung pergi kembali dari rumah ayahnya tersebut. Kemudian David pun mencoba berniat untuk mencari Millie, gadis yang sejak dulu ia sukai. Lalu ibu Millie memberitahu David bahwa Millie sudah bekerja di salah satu bar kampusnya. David pun segera meluncur ke tempat kerja Millie. Waktu itu David ingin menyapa Millie, namun Millie sangat terlihat sibuk dengan pekerjaannya. Lalu ia memutuskan untuk pergi dari sana, tetapi saat David mau pergi, ia justru malah bertemu dengan Mark, orang yang sering mengucilkannya dulu waktu di sekolah. Saat David hendak pergi, Millie datang menyapanya. Kemudian Mark sengaja memukul bokong Millie. Hal itulah yang membuat David geram dan langsung memukul Mark. Maka terjadilah baku hantam antara David dengan Mark. Kemudian mereka melakukan berteleportasi ke suatu brankas bank dan meninggalkan Mark di dalam sana. Sementara itu, David kembali ke bar untuk berbincang-bincang dengan Millie. David mengaku bahwa dia bekerja di salah satu bank. Lalu David mengajak Millie untuk pergi ke Roma. Nah, keesokan harinya mereka berdua pergi, lalu sampai di sana mereka melakukan mantap-mantap. Tahu lah ya kalian mantap-mantap itu apa? Di dalam sebuah kamar hotel. Nah, setelah mereka melakukan mantap-mantap itu, mereka pergi ke Kolosium. Sebenarnya saat mereka sampai di sana tuh sudah tutup kolosiumnya. Namun, David menggunakan kekuatannya untuk membuka pintu masuk. Millie pun sangat senang karena akhirnya mimpinya telah menjadi kenyataan. Saat David ingin membuka pintu lain, ia malah bertemu dengan salah satu jumper yang bernama Griffin. Di sana Griffin memberitahu David tentang organisasi Paladin. Nah, tak lama kemudian datanglah 2 orang Paladin yang berusaha untuk membunuh Griffin dan David. Rupa-rupanya, Roland telah berhasil mencari banyak informasi tentang David dari Mark. Setelah mendengar David berada di Roma, Roland langsung cepat-cepat mengirim anggota Paladin untuk menangkap David. Lalu, Griffin segera membunuh anggota Paladin tersebut. Setelah itu, Griffin langsung kabur ke tempat persembunyiannya. David pun segera mengikuti Griffin melewati celah portal yang dibuat oleh Griffin tadi. Jadi saat jumper berteleportasi itu, mereka akan menyisakan sedikit celah portal yang akan membuat jumper lain bisa melewati portal tersebut. Lalu Griffin meminta David kembali ke Millie karena bisa saja Millie yang sedang dalam bahaya. David pun segera mencari Millie dan mengajaknya pergi dari situ. Nah, saat mereka berdua keluar, David ditangkap oleh kepolisian karena David telah melakukan penerobosan pintu masuk yang memang menyebabkan kerusakan pada kolosium. Saat pemeriksaan berlangsung, sesosok wanita parubaya bernama Mary, tak lain adalah ibu David, tiba-tiba datang untuk membantu David agar bisa melarikan diri. Ibunya juga meminta David untuk memilih pergi karena Millie bisa saja dalam bahaya jika terus-terusan bersamanya. Nah, kemudian David membawa pergi Millie ke bandara dan meminta Millie untuk pulang sendiri dengan menggunakan pesawat. Millie yang penasaran mencoba bertanya kepada David tentang kebenaran yang sedang disembunyikan olehnya. Namun, David tidak mau mengungkap kebenaran tentang dirinya. Kemudian, David kembali ke tempat persembunyiannya Griffin untuk mencari informasi lebih banyak mengenai Paladin. Nah, Griffin pun memberitahu David bahwa Paladin memang sangat cerdik dan cepat. Mereka bahkan tidak segan-segan akan membunuh dari salah satu keluarga ataupun orang-orang terdekat dari seorang jumper. Dulunya, Griffin juga memiliki keluarga sama seperti halnya David. Namun, keluarganya telah dibantai habis oleh para Paladin. Karena dendamnya itu, Griffin memang sengaja mencari Paladin untuk mencari mereka semua. Setelah mendengar hal itu, David menjadi khawatir pada keadaan ayahnya. Dia pun segera pulang ke rumah. Dan sesampainya pulang, benar saja, dia telah menemukan keadaan ayahnya yang sedang terluka. Lalu David pun segera membawa ayahnya ke rumah sakit untuk diobati. Dari situ, David pun kembali ke Griffin untuk meminta bantuannya. Yang awalnya Griffin menolak, namun David terus-terusan mengikutinya yang membuat Griffin menjadi berubah pikiran. Lalu Griffin pun setuju untuk menyelamatkan Millie dan melawan Roland.
David segera mencari Milly, sedangkan Griffin akan menyiapkan senjata untuk melawan Paladin. Nah, setelah David bertemu dengan Milly, David menceritakan semuanya tentang dirinya yang sebenarnya adalah seorang perampok bank dan ia menunjukkan kekuatan dirinya berteleportasi kepada Milly. Melihat hal itu semua, Milly pun jadi sangat takut dan bingung harus bagaimana. Sejak awal, David memang telah menyadari bahwa anggota Paladin telah mengikutinya ke rumah Milly. Lalu, David membawa Milly pergi ke markas Griffin. Nah, naasnya karena tindakan ceroboh David, salah satu anggota Paladin telah mengetahui celah berteleportasi yang telah dibuat olehnya. Lalu mereka menggunakan sebuah mesin yang dapat membuat manusia bisa berteleportasi melalui celah teleportasi dari para jumper. Akhirnya Roland berhasil masuk ke markas Griffin. Saat sedang bersembunyi, David justru malah melihat foto-foto ibunya ada di tembok markas Griffin. Ia pun mencoba mengambil foto ibunya, namun ia malah terkena sengatan listrik dari kabel listrik milik Roland. David pun tidak bisa bergerak karena lilitan kabel Roland ke tubuhnya. David juga hampir saja dibunuh oleh Roland. Tapi untungnya ada Griffin yang segera datang dan menyerang Roland. Griffin berhasil mengambil mesin teleportasi milik Paladin. Tetapi milik Paladin dicuri mereka itu untuk dijadikan umpan agar David mencari Milly. Griffin pun memiliki rencana sendiri untuk meledakkan para Paladin secara bersamaan. Namun, ide dari Griffin itu tidak disetujui oleh David karena bisa saja Milly terbunuh akibat ledakan itu. David dan Griffin akhirnya mengalami perkelahian yang tidak biasa. Mereka berkelahi sambil keliling dunia. Wah, boleh juga tuh. Nah, singkat cerita, David berhasil mengalahkan Griffin. Setelah itu, David pergi sendirian untuk menyelamatkan Milly. Tetapi, David malah terkena jebakan Paladin. Walau tubuhnya sedang terlilit kabel listrik, David masih bisa berhasil menggunakan kekuatannya untuk menteleportasikan kamar dengan sungai. Nah, di dalam sungai itu, David dan Milly berhasil melepaskan diri dari jebakan Paladin. Lalu, David memindahkan kamar Milly ke perpustakaan, kemudian David juga memindahkan Roland ke sebuah tebing yang tinggi. Dan pada akhirnya, yang membuatnya tidak bisa kemana-mana. Beberapa bulan kemudian, David dan Milly akhirnya telah menjalani hubungan asmara dengan penuh bahagia. Sewaktu di markas Griffin bahwa dia melihat foto ibunya di sana, David pun mulai melacak dan mencari keberadaan ibunya. Nah, ternyata dulu setelah meninggalkan dirinya dan ayahnya, ibunya telah membuat keluarga baru. David yang mengetahui bahwa ibunya anggota dari Paladin itu, justru ibunya juga memang dari dulu mengetahui bahwa David seorang jumper saat David berusia 5 tahun. Nah, itulah alasan ibunya kenapa ibunya meninggalkan David bersama ayahnya. Ibunya melakukan hal itu agar ia bisa melindungi David. Ibunya adalah seorang anggota Paladin yang telah membunuh keluarga Griffin waktu itu. Maka dari itu, Griffin sangat membenci ibunya David. Nah, itu dia sedikit ulasan dari film Jumper. Jadi, pada intinya, makna yang aku tangkap dari film ini adalah bahwa jika kita diberikan kelebihan oleh Tuhan, kelebihan yang tidak biasa dimiliki pada manusia umumnya, janganlah dipergunakan untuk hal-hal negatif. Karena bagaimanapun itu perbuatan yang tidak dibenarkan. Sekian dari aku, kita jumpa lagi di lain video.